Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2749. Kau pasti bercanda. Tak seorang pun percaya pada Romario. Bagaimana mungkin ia memberitahu Leviathan bahwa ia ada di sini untuk mengambil harta mereka? Keputusan itu tampaknya akan menjadikannya musuh publik nomor satu. Sudah kubilang itu akan lucu, bukan? Tanya Romario sambil tersenyum. Sudah jelas mereka tidak suka saat aku menyebutkan itu. Dulu ketika Romario memberitahu Leviathan bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan fragmen dalam harta karun, Leviathan benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Namun, Romario juga merupakan ahli alam Dewa Puncak. Di atas segalanya, dia membuktikan bahwa meninggalkan alam dimensi adalah hal yang mungkin jika diperlukan, jadi itu tampaknya bukan pilihan yang baik. Mengapa? Karena jika Romario melarikan diri dan memberitahu seluruh alam dewa tentang hal itu akan menjadi ratusan kali lebih buruk. Berkat itu, mereka memutuskan untuk menerima salah satu tuntutannya untuk tetap tinggal di alam dimensi ini. Sebagai gantinya, Romario mulai mengajari mereka tentang formasi sirkuit, yang telah terbentuk secara bertahap di rumah mereka. Ryan merenung sejenak. Apakah kau sudah memberitahu mereka tentang identitas asli harta karun itu? Ya, Romario mengangguk. Aku memberitahu pemimpin mereka dan hanya pemimpin mereka. Dia memintaku untuk tidak menyebutkannya kepada Leviathan lainnya. Mereka semua percaya bahwa harta karun itu adalah warisan ras Leviathan, katanya. Namun, aku yakin pemimpin itu tahu bahwa itu tidak benar-benar sesuatu yang berhubungan dengan Leviathan di masa lalu. Masalahnya adalah fakta bahwa harta karun inilah yang membuat garis keturunan Leviathan menjadi sekuat ini. Menurutku, para ahli alam keilahian mereka memiliki garis keturunan yang hampir mirip dengan garis keturunan kerajaan. Itu bukan hal yang mustahil. Sebuah fragmen memengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya dalam banyak hal. Fragmen ini kebetulan dapat memperkuat garis keturunan. Buktinya adalah fragmen itu benar-benar cocok dengan garis keturunan Kentucky selama pertarungan di luar. Mengapa mustahil untuk mendapatkan fragmen itu? Tanya Rowan, tidak tertarik dengan kelanjutan ceritanya. Karena fragmen itu bukan sekadar benda yang bisa kau temukan berdiri di atas tumpuan atau semacamnya, jelas Romario. Sebaliknya, ia terintegrasi secara mendalam ke alam dimensi ini dan laut cermin di luar sana. Jika kita keluar dari rumah ini dan terbang sedikit tinggi, kau bisa langsung melihatnya. Percaya atau tidak, Leviathan bahkan tidak akan mencoba menghentikanmu jika kau mencoba mengambilnya. Mereka tidak akan melakukannya. Tanya Kentucky balik. Ya, lanjut Romario. Itu karena ia terintegrasi ke inti alam dimensi. Jika kau ingin mengambil fragmen itu, kau harus menghancurkan alam dimensi terlebih dahulu. Rowan menyipitkan matanya. Itu sangat berbeda dengan hancurnya alam dimensi karena mereka mengambil fragmen. Misalnya, pulau-pulau waktu yang terapung. Saat itu, jika Ryan tidak memikirkan metode alternatif, mengeluarkan fragmen dari lokasinya akan menghancurkan pulau-pulau waktu yang terapung. Meskipun demikian, fragmen dapat diambil jika Anda tidak peduli dengan kehancurannya. Itulah yang dicoba Romario saat itu. Fragmen di dunia Leviathan ini adalah kebalikannya. Kamu harus menghancurkan alam dimensi terlebih dahulu. Alam itu tidak akan hancur sebagai efek samping. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki akses ke fragmen itu sendiri. Selama alam dimensi itu ada, membawa pergi fragmen itu hanyalah mimpi di dalam mimpi, pungkas Romario. Ryan dan Kentucky melewati banyak pulau dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Mereka telah melihat banyak makhluk lain dari berbagai ras yang juga tinggal di sini. Jika mereka benar-benar menghancurkan alam dimensi untuk mendapatkan pecahan itu, mereka akan membunuh semua orang di dalamnya juga. Tentu saja, mereka dapat mengirim semua orang ke alam dimensi permata jiwa sebelum melakukannya, tetapi apakah makhluk-makhluk dari alam dimensi ini ingin ikut dengan mereka? Kemungkinan besar mereka akan berbalik melawan si kembar. Bagaimanapun, para Leviathan benar-benar memperlakukan mereka dengan baik. Bisa dibilang itu satu alasan lagi mengapa Leviathan mengizinkanku tinggal, komentar Romario. Mereka sama sekali tidak takut aku mengambil harta karun mereka. Baik Ryan maupun Rowan tidak dapat memikirkan solusinya. Yang lainnya tidak berbeda. Tentu saja, mereka harus memeriksanya sendiri terlebih dahulu. Saat itulah Ryan teringat sesuatu dan menatap adiknya, Rana. Ngomong-ngomong, apa yang Rana lakukan di sini?
Rana tersenyum setelah mendengar itu. Sebenarnya, aku sedang mencari kalian berdua. Ryan dan Rowan saling menatap, bingung. Perhatian mereka kembali ke Rana setelahnya. Kita. Rana sudah menduga pertanyaan itu akan muncul, jadi dia mulai menjelaskan. Itu benang karma. Kau tahu bahwa benang karma orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain memiliki warna yang berbeda di mata peri kita, kan? Si kembar mengangguk dan menunggu Rana melanjutkan. Itulah alasan aku datang ke tempat ini. Benang karma baru yang belum pernah kulihat sebelumnya muncul setelah penghalang benua menghilang. Rana menunjuk ke arah Romario. Ternyata benang karma yang kulihat adalah miliknya. Sekarang, aku tahu mengapa kita terhubung. Dia adalah ayah Ryan dari kehidupan sebelumnya sementara aku adalah saudara perempuannya dari kehidupan ini. Itulah yang menciptakan benang karma aneh yang menuntunku ke sini. Tentu saja, lanjut Rana. Hal ini terutama disebabkan oleh hilangnya penghalang benua. Jika penghalang itu masih ada, aku tidak akan pernah bisa melihat benang ini. Beberapa peri kami menjadi sangat bingung ketika mereka juga bisa melihat banyak benang karma yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Selain itu, agar benang karma terbentuk, Romario pasti telah melewati suatu tempat di dekat rumahku dalam perjalanannya ke benua Hustis. Romario membenarkan. Memang benar. Begitu ya, kata Ryan sambil menatap Romario. Tapi, bagaimana kau dan Rana bisa bertemu? Tidak sesulit itu, kata Romario. Meskipun Leviathan tidak ingin meninggalkan alam dimensi ini, bukan berarti aku tidak ingin meninggalkannya. Terkadang, aku akan keluar untuk memeriksa keadaan. Suatu hari, aku melihat Rana dalam jangkauan indera surgawiku tetapi mengabaikannya. Namun, setiap kali aku keluar, dia tampak datang ke arahku. Akhirnya, aku kehilangan kesabaran dan membawanya ke dalam dunia Leviathan untuk menjelaskan dirinya. Begitulah cara kami saling mengenal. Dengan itu, misteri hilangnya Rana terpecahkan. Bab 2750. Baiklah, aku akan kembali melatih Sonzei karena Ryan punya alasan untuk memasuki alam dimensi Leviathan, kata Rowan. Aku harus membuat makhluk itu memenangkan pertarungannya. Ryan mengangguk, dan dia juga memindahkan semua orang. Pada akhirnya, hanya Romario, Ryan, dan Kentucky yang muncul kembali di luar alam dimensi permata jiwa. Rana tetap di dalam untuk mengikuti Hamarlia dan Turen karena mereka berdua sudah lama tidak melihatnya. Ayah telah membangun hubungan baik dengan Leviathan, itu yang aku pahami, lanjut Ryan. Tapi kenapa tepatnya? Bukannya ayah tidak punya rencana, kan? Apa yang ingin ayah lakukan untuk mengambil fragmen itu? Romario membenarkan kecurigaan Ryan. Memang, aku sedang menyusun rencana. Ikutlah denganku. Akhirnya, mereka memasuki kamar Romario, kamar yang pintunya dihancurkan Julianada beberapa waktu lalu. Di dalam, Ryan melihat bola dunia kekuatan spasial sementara rune formasi sirkuit yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Kamar itu sendiri tampaknya juga dipenuhi dengan semacam formasi spasial. Meskipun tampak kecil dari luar, kamar itu sendiri sebenarnya sangat besar karena formasi itu. Ryan mendekati bola dunia hukum tata ruang itu dan menyadari sesuatu seperti, apakah ini laut cermin? Romario mengangguk. Ya, tapi kalau kau melakukan ini, Romario kemudian menggerakkan tangannya, dan gambar-gambar di dalamnya pun bertukar. Sekarang, kau bisa melihat miniatur alam dimensi Leviathan di dalamnya. Oh, Ryan terkesan. Benar saja, ayahnya tahu banyak tentang formasi sirkuit. Penggunaan rune oleh Romario bahkan lebih baik daripada milik Ryan sendiri. Rune-rune itu menyerupai rune sirkuit yang dilihatnya di Ruins of the Stars. Alat yang bagus untuk mengamati segalanya. Romario tersenyum dan memperbesar bagian tertentu dari alam dimensi. Seketika, sesuatu yang tampak seperti pohon raksasa yang terbuat dari koral muncul dalam penglihatannya. Ada celah di pohon koral itu yang memungkinkan seseorang melihat ke dalam. Bisakah kau melihatnya? Ryan menyipitkan matanya sejenak, tetapi mengerti. Apakah itu fragmen? Di dalam lubang pohon itu, ada bola air aneh. Bola itu hanya terbelah dua. Bagian atasnya terpisah dari bagian bawahnya. Tepat di tengah bola air ini, ada pecahan yang sangat kecil yang bersinar dengan warna hitam dan putih. Cahaya putih berinteraksi dengan bagian atas bola, sedangkan cahaya hitam berinteraksi dengan bagian bawahnya. Itu dia, Romario menegaskan. Namun, Ryan juga dapat melihat bahwa jalan menuju fragmen itu tidak kosong.
Sulit untuk menemukannya, tetapi pasti ada semacam energi yang menyelimuti seluruh pohon karang, dan energi itu sangat kuat di area fragmen. Romario tidak berhenti di situ. Tangannya membentuk beberapa segel yang memasuki Sphere of Spatial Power. Seketika, bagian dalamnya berubah. Masih memperlihatkan pohon karang yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Sangat mirip dengan apa yang bisa dilihat Luan ketika dia melihat dunia elemental dengan matanya. Dengan perubahan itu, Ryan bisa melihat energi yang kuat meluap di pohon karang. Yang terpenting, tampaknya ada akar energi yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari fragmen dan menyebar kemana-mana. Romario membuat gerakan lain, dan pandangan itu meluas berkali-kali lipat, kini memperlihatkan seluruh dunia Leviathan melalui pandangan energi. Ryan dapat melihat bahwa akar energi yang berasal dari pohon karang mencapai setiap bagian alam dimensi itu sendiri. Akhirnya, Romario mengubah pandangan Sphere of Spatial Power untuk terakhir kalinya, dan kembali ke Mirror Sea di luar dimensional realm. Akar energi yang dilihat Ryan di dimensional realm Leviathan keluar ke dunia luar, terhubung ke seluruh Mirror Sea. Mengesankan, Ryan mengamati aliran energi itu. Biasanya, fragmen adalah sumber kekuatan dari semua fenomena yang ditimbulkannya. Namun, yang ini berbeda. Fragmen itu tidak memiliki kekuatan untuk menimbulkan fenomena itu sendiri. Sebaliknya, fragmen itu menyerap energi surgawi dari dunia luar untuk memberi makan dirinya sendiri, dan hasilnya adalah laut cermin, dan alam dimensi yang terpisah ini dengan laut cermin lainnya. Tepat sekali, Romario setuju dengannya. Seiring berjalannya waktu, hal itu juga melahirkan formasi alami di luar sana, menyegel dunia ini. Nah, kamu menghancurkan salah satu pulau, jadi pulau itu tidak lagi disegel. Bagaimanapun, masalahnya jelas, kan? Ya, Ryan mengerti apa yang dimaksud Romario. Konsentrasi energi di sekitar fragmen itu begitu kuat sehingga kita sama sekali tidak punya harapan untuk mendekati fragmen itu. Pohon karang itu sendiri adalah inti dari alam dimensi dan fragmen itu terintegrasi ke dalamnya. Jika kita menginginkan fragmen itu, kita harus menyingkirkan alam dimensi itu sendiri, yang menopang karang dan fragmen itu. Jadi, kau benar-benar mengerti, Romario merasa puas. Kalau begitu, kau juga tahu cara tercepat untuk menyelesaikan ini, kan? Ryan mendesah menanggapi. Hal yang sama persis dengan yang kulakukan untuk menghancurkan salah satu dari 14 pulau di luar sana. Jika aku benar-benar memutus laut cermin dari energi surgawi dunia, alam dimensi akan runtuh dengan sendirinya. Namun, Ryan menyadari sesuatu. Tunggu, karena kau sudah tahu, kenapa kau belum melakukannya. Kau tampaknya tidak peduli dengan Minokawa di Pulau Waktu Terapung ketika kau mencoba mengambil fragmen itu. Kau tahu itu akan menghancurkan segalanya di sana. Romario mengangkat bahu. Skalanya benar-benar berbeda. Suku Minokawa dan binatang iblis lainnya di sekitar, bagaimanapun juga, jumlahnya sangat sedikit. Anda tidak akan menemukan lebih dari beberapa puluh ribu makhluk hidup di sana. Bagaimanapun juga, Kepulauan Terapung Waktu adalah lingkungan yang sangat keras yang hanya bisa dihuni oleh sedikit orang. Selain itu, saya percaya bahwa suku Minokawa yang kuat akan mampu merenggut ras mereka sebelum semuanya benar-benar runtuh. Namun, jika saya menghancurkan alam dimensi ini, kita akan berbicara tentang ratusan miliar jiwa. Anda melihatnya sendiri. Alam dimensi ini sangat besar, dan telah ada sejak lama sekali. Romario mendesah. Suatu hari aku berkeliling dan mencoba menghitung kurang lebih berapa banyak makhluk hidup yang ada di sini. Tidak diragukan lagi bahwa setidaknya ada 650 miliar makhluk hidup di alam dimensi ini. Ekspresi Ryan berubah setelah mendengar itu. Memang, itu benar-benar banyak. Bab 2751. Ryan menoleh ke Romario. Baiklah, ini menyimpulkan penjelasan tentang bagaimana hal-hal bekerja di alam dimensi ini. Tapi kamu masih belum memberitahuku apa rencanamu untuk memulihkannya. Fragmen. Benar, ada rencana. Romario setuju. Yang selama ini kukerjakan adalah formasi teleportasi yang mencakup seluruh alam dimensi ini. Ryan terkejut, memahami apa yang ingin dilakukan Romario. Itu agak terlalu ambisius, bukan? Namun, Ryan segera membantah gagasan itu. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan 650 miliar makhluk hidup sekaligus bukanlah sesuatu yang dapat disediakan dengan sumber daya kita saat ini. Mungkinkah Anda berencana untuk menggunakan inti energi asal surgawi itu? Namun,
Ryan juga menyadari masalah dengan tebakannya sendiri. Tidak, lupakan masalah energi surgawi. Ada masalah lain yang lebih besar sebelum itu. Mempertimbangkan jumlah energi surgawi yang diperlukan untuk memindahkan semua orang sekaligus, saya rasa tidak ada rune yang mampu menahan aliran energi surgawi atau energi asal surgawi yang begitu besar sekaligus. Formasi itu akan hancur bahkan sebelum sempat dimulai. Romario setuju dengan pendapat Ryan. Kau benar, karena mereka makhluk hidup, dan terutama karena para leviatan alam dewa, energi dewa yang dibutuhkan akan sangat besar. Memindahkan semua orang adalah mimpi dalam mimpi. Aku tidak yakin bisa membangun sesuatu seperti itu, dan formasi itu memang akan langsung hancur karena alasan yang sama seperti yang kau sebutkan. Ryan menyipitkan matanya. Lalu, ia merenung sejenak, mencoba memahami logikanya. Formasi teleportasi, apakah kau ingin teleport fragmen sebagai gantinya? Tidak, itu tidak benar. Fragmen terintegrasi ke dalam inti dimensional realm. Mustahil untuk memindahkan fragmen tanpa memindahkan seluruh. Ryan tiba-tiba berhenti dan menatap Romario dengan heran. Ada penggantinya. Oh, Romario terkejut. Seperti yang diharapkan dari anakku, kau benar-benar memiliki bakat dalam formasi. Itu benar, kita akan menggantikan alam dimensi. Rencananya sederhana dari permukaan. Alasan mengapa formasi teleportasi membutuhkan terlalu banyak energi surgawi adalah karena makhluk hidup. Menteleportasi makhluk hidup selalu menghabiskan biaya berkali-kali lipat lebih banyak daripada menteleportasi benda mati. Jika Anda mempertimbangkan mereka yang memiliki kultivasi tinggi, perbedaan ini menjadi lebih tinggi lagi. Pada akhirnya, akan ratusan kali lebih mudah untuk berteleportasi ke alam dimensi sendirian daripada makhluk hidup di dalamnya. Namun, ada masalah dengan solusi itu. Jika alam dimensi diteleportasi dan meninggalkan semua orang di belakang, semua orang akan jatuh ke dalam jalinan ruang angkasa. Badai ruang angkasa akan mencabik-cabik semua orang dan satu-satunya yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang berada di alam ruang waktu dan di atas. Itulah sebabnya Ryan mengerti bahwa pasti ada penggantinya. Jika Anda dapat membuat alam dimensi dengan dimensi dan karakteristik yang serupa, secara teoritis, Anda dapat menukarnya melalui kekuatan ruang. Tentu saja, itu terlihat sederhana, tetapi sama sekali tidak. Jangan bicara tentang skala formasi itu sendiri. Seluk-beluk formasi untuk mewujudkan pertukaran itu akan membuat siapapun ingin membenturkan kepala mereka ke dinding. Terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Apakah itu mungkin? Ryan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Seharusnya begitu. Paling tidak, kurasa tidak ada cara lain untuk mengambil fragmen ini tanpa ada yang mati, jelas Romario. Pada akhirnya, tangan kita terikat, Ryan. Ini ide terbaik yang bisa kupikirkan yang tidak berakhir dengan kematian banyak orang. Kalau kau punya ide yang lebih baik, aku siap mendengarkan. Tetap saja, ada kesalahan, komentar Ryan. Ya, Romario setuju. Kesalahan apapun bisa membuat kita mengutuk seluruh alam dimensi. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menghabiskan beberapa ratus tahun ke depan di tempat ini, perlahan-lahan menyelesaikan masalah. Lagi pula, saya tidak terburu-buru. Sampai beberapa saat yang lalu, saya pikir alam semesta kita tidak dalam risiko apapun. Romario mendesah. Dan, kau datang dan memberitahuku tentang kedatangan alam semesta lain yang sudah dekat. Sekarang, aku benar-benar tidak punya waktu untuk memperhatikan detailnya lagi. Tapi bagaimana dengan pengganti? Ryan hendak bertanya. Namun, ia segera melihat ke Sphere of Spatial Power. Ini bukan alat untuk memantau alam dimensi dan dunia luar, kan? Pintar, Romario membenarkan sambil tersenyum. Ya, yang kutunjukkan kepadamu sebenarnya adalah replika alam dimensi Leviathan. Tidakkah kau perhatikan bahwa tidak ada makhluk hidup saat aku memperbesarnya? Tentu saja, replika itu adalah bagian yang mudah. Membangun alam dimensi di levelku, dan terutama dengan keterampilan formasiku, bukanlah hal yang rumit. Hanya butuh waktu. Ryan sepenuhnya setuju. Membangun dimensional realm tidaklah sulit. Jangan lupa bahwa pocket dimensional realms banyak sekali jumlahnya. Bahkan Kentucky dan Celis berhasil membangunnya sendiri dengan mudah, meskipun mereka menghabiskan waktu di Soul Gem Dimensional Realm. Dimensional Realm pada dasarnya sama dengan Pocket Dimensional Realm tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Masalahnya adalah formasi pertukaran, Ryan merasa pusing. Namun, ia segera meneguhkan tekadnya. Mereka membutuhkannya,
dan rencana Romario memang yang paling tepat. Jika waktu bukan masalah, itu akan sempurna. Akhirnya, dia tersenyum. Yah, setidaknya aku membawakanmu dua keuntungan yang sebelumnya tidak kau miliki. Dua keuntungan. Romario penasaran. Pertama, semakin banyak Formation Master, semakin baik. Dan percayalah, saya memiliki banyak Formation Master yang mengkhususkan diri dalam sirkuit Reformations bersama saya di Soul Gem Dimensional Realm. Mereka semua telah bekerja dengan jenis formasi kami selama bertahun-tahun, kata Ryan. Yang kedua adalah sirkuit Reformations Repository di Soul Gem Dimensional Realm, tambahnya. Romario jelas tidak tahu tentang hal itu, jadi Ryan menjelaskan. Ia memiliki kemampuan untuk mensimulasikan formasi dengan sempurna. Selama formasi yang Anda bangun identik dengan simulasi, hasilnya pasti akan sama. Apakah ada hal seperti itu? Romario terkejut. Kalau begitu, kita benar-benar punya peluang bagus untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kita hanya bisa mencoba, Ryan setuju. Bab 2752. Asterisk Zush, 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 Zush. Tiba-tiba, hampir 100 orang muncul di ruangan luar, bersama Ryan, Romario, dan Kentucky. Droman, Master Ryan, memimpin kelompok itu. Aku mendengar semuanya, Ryan. Namun, ini. Alam dimensi sangat luas. Itu tidak akan mudah. Ryan dan Romario saling bertukar pandang. Kami tahu itu. Kami harus mengoordinasikan upaya kami untuk menyelesaikan masalah ini. Galapasan, salah satu master formasi, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bukankah ada masalah yang lebih besar? Kita perlu membangun formasi ini di seluruh alam dimensi Leviathan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita sembunyikan dari mereka. Apakah mereka mengizinkan kita membangunnya? Jangan khawatir, Romario cepat-cepat berkata. Aku tidak menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini dengan sia-sia. Ajaranku mengenai formasi sirkuit diajarkan di mana-mana. Sekarang, semua orang tidak akan terlalu memikirkan formasi. Aku masih berpikir Leviathan akan mengawasimu, kata Kentucky. Karena mereka juga mempelajarinya, mereka akhirnya akan menyadari keanehan formasi itu, bukan? Tidak masalah meskipun mereka menyadarinya, Romario meyakinkan. Lagi pula, yang akan kita gunakan bukanlah formasi teleportasi, tetapi sesuatu yang berbeda yang akan menukar alam dimensi. Tapi, ya, akan rumit jika mereka mulai bertanya. Sekali lagi, itulah masalah dengan kurangnya waktu kita. Jika aku memiliki ratusan tahun yang ingin aku gunakan pada awalnya, aku akan dapat membangun dan menyembunyikannya perlahan-lahan. Kalau begitu, mari kita lakukan yang sebaliknya, kata Ryan. Mari kita buat formasi ini secepat mungkin sehingga saat Leviathan mulai bertanya, semuanya sudah terlambat. Ryan menoleh ke master formasi lainnya. Kami memiliki simulasi repositori formasi sirkuit, replika alam dimensi, dan alam dimensi Leviathan. Karena itu masalahnya, kami akan bekerja dalam 3 kelompok berbeda. Satu untuk simulasi dan pengujian, satu untuk membangun formasi di dalam replika alam dimensi, dan yang terakhir akan bekerja di alam Leviathan. Romario memikirkannya. Jika memang begitu, kita mungkin hanya punya waktu 4 atau 5 tahun untuk menyelesaikan semuanya sebelum Leviathan benar-benar curiga. Droman terkejut. Apakah kamu mampu menahan mereka selama ini? Selama ini, Romario mendengus. 4 atau 5 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pekerjaan yang akan kita hadapi. Bahkan dengan semua bantuanmu, kurasa kita tidak akan bisa menyelesaikan prototipe dari benda yang sebenarnya dalam waktu kurang dari 50 tahun dalam keadaan normal, apalagi 4 atau 5 tahun. Kita harus bekerja keras dan dengan kemungkinan besar gagal, jadi jangan berpuas diri. Ingat, kau tahu formasi sirkuit, tetapi kau tidak tahu yang kugunakan. Kau juga harus belajar sambil bekerja. 4 hingga 5 tahun. Itulah yang terbaik yang bisa kulakukan sebelum Leviathan campur tangan. Droman mendesah. Memang, itu cukup singkat. Maaf, salahku. Aku hanya terkesan kau bisa mencegah Leviathan campur tangan dalam pekerjaan kita selama itu. Tidak apa-apa, Romario tidak keberatan. Tapi sebelum itu, kurasa Ryan punya urusan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kan? Ryan mengangguk. Kita perlu membuat Sonzei diterima, dan untuk itu, dia harus memenangkan pertarungannya melawan Leviathan lainnya. Tidak, bahkan sebelum itu,
kita harus meyakinkan Leviathan bahwa pertarungan semacam itu untuk membuktikan kemampuannya memang diperlukan. Di alam dimensi permata jiwa, ada sesosok tubuh yang jatuh ke dalam genangan darah di suatu area. Di sana, waktu berlalu 100 kali lebih cepat, yang menghabiskan banyak inti energi asal surgawi. Roan mendekati mayat itu, dan menendangnya. Bangun, omong kosong macam apa ini? Kau mendapat beberapa goresan di sana-sini dan sekarang sudah berada di tanah. Roan kemudian berbalik dan berbicara kepada Lysia. Lanjutkan, dia baik-baik saja dan tidak perlu disembuhkan. Jika dia tidak melawan, bunuh saja dia. Lysia mendesah saat melihat situasi Son Zei yang genting. Apa yang dilakukannya padanya bisa disebut apa saja, kecuali beberapa goresan. Beberapa tulangnya bisa terlihat, belum termasuk yang patah. Kalau boleh jujur, sepertinya dia bisa mati kapan saja. Jangan salahkan aku, bocah kecil. Kalau tidak, akulah yang akan menderita di tangan leluhur Roan nanti, pikir Lysia dalam hati. Son Zei merasakan kehadiran kematian yang menjulang di atas kepalanya dan segera mengangkat tombaknya. Asteris klang. Asteris. Pedang Lysia mengenainya lalu menghilang. Dua pedang lainnya datang dari dua sisi yang berbeda, membidik titik-titik vital di tubuh Son Zei. Benar saja, itu adalah Three Claws of the Dragon yang baru saja digunakannya, yang diadaptasi untuk digunakan dengan afinitas elemen anginnya. Namun, Son Zei tidak menyerah dan melompat mundur, menggunakan teknik gerakan elemen air yang dikembangkan Roan untuknya. Setelah itu, harponnya meledak dengan elemen petir, yang diperkuat oleh Bloodline Leviathan miliknya. Dengan sekali sapuan, kedua kata itu mengenai sasaran pada saat yang sama, membatalkan serangan itu. Son Zei hanya tahu bahwa ia memiliki afinitas dengan elemen air. Namun, setelah pertarungan Roan melawan Olfris, menjadi jelas bahwa garis keturunan Leviathan juga memiliki afinitas tinggi dengan elemen petir. Dengan demikian, Roan mengubah teknik kultivasi Son Zei untuk mendukung kedua elemen tersebut secara bersamaan. Belum lagi, teknik kultivasinya kini jauh lebih baik dari sebelumnya, yang memungkinkan Son Zei untuk berkultivasi lebih cepat. Sayangnya, ia tidak punya waktu untuk melakukan terobosan. Saat Son Zei menangkis pedang-pedang itu, ia menoleh ke samping, berharap serangan susulan dari Lysia. Namun, serangan itu tidak terjadi. Sebaliknya, sebuah kaki mendarat di punggungnya, menendangnya, dan membuat Son Zei terlempar. Lysia memukul Son Zei sekali lagi. Meskipun demikian, ia terkesan dengan kemajuan Son Zei. Kondisinya benar-benar buruk, tetapi ia masih bisa memberikan perlawanan seperti itu. Son Zei membenturkan kepalanya ke batu. Ia mencoba menggunakan energi surgawinya untuk melindunginya, tetapi ia hampir kehabisan tenaga, jadi efeknya tidak berarti. Detik berikutnya, ia pingsan. Lysia kemudian mendarat di dekat Son Zei. Leluhur, dia benar-benar sudah mencapai batasnya. Bisakah kau menyembuhkannya sekarang? Roan mengangguk dan mendekat, lalu dengan cepat mengaktifkan skill pemulihan instan milik Rean. Perbedaan kultivasi antara dirinya dan Son Zei sangat besar, jadi penyembuhan hanya butuh beberapa detik untuk mengembalikan Son Zei dari ambang kematian ke tubuh yang benar-benar sehat. Bab 2753. Asteris mengerikan. Asteris. Tiba-tiba, Rean muncul di area tersebut saat Roan menyembuhkan Son Zei. Bagaimana? Roan mengangguk, menunjukkan sedikit rasa puas. Dia bukan kasus yang hilang, dan garis keturunan Leviathan ini benar-benar sesuatu yang lain. Fakta bahwa ia berinteraksi dengan hukum air saja sudah menunjukkan kekuatannya. Tentu saja, kemungkinan besar karena kontaknya yang lama dengan fragmen di alam dimensi ini. Rean tersenyum dan menatap Lysia. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Son Zei berada di Saint Realm dan kau benar-benar bisa menghancurkannya. Harus kukatakan, kau benar-benar berbeda dari Malaka. Dia benci latihan, tetapi kau menganggapnya sangat serius. Dalam hal ini, aku lebih mirip ayahku, kata Lysia. Dia selalu menjadi pria yang tegas dan pekerja keras, dan aku mengaguminya. Bahkan, aku masih mengaguminya. Dia tidak mati atau semacamnya. Dia kemudian menatap Son Zei. Namun, tidak lama lagi perbedaan kultivasi antara aku dan dia akan menunjukkan nilai sebenarnya. Aku sudah berusaha keras untuk mengalahkannya. Roan setuju dengannya. Dia benar-benar berjuang demi hidupnya, jadi itu sudah bisa diduga. Aku tidak bercanda, jika Son Zei lengah, kau harus mengambil nyawanya. Tanpa bahaya, dia tidak akan berevolusi.
Itulah pendekatan yang selalu kuikuti. Aku melakukannya dengan Ryan dan Kentaki. Aku melakukannya dengan murid-muridku, dan aku melakukannya padamu. Aku tidak akan berubah sekarang. Sonzei kemudian membuka matanya, setelah pulih dari luka-lukanya. Tidak ada lagi rasa sakit atau patah tulang yang perlu dibicarakan. Jika bukan karena pakaiannya yang compang-camping dan berlumuran darah, orang akan merasa sulit untuk percaya bahwa dia akan segera meninggal. Namun, itu tidak membuatnya senang. Dia telah melewati situasi ini ratusan kali sejak ia tiba di sini. Fakta bahwa ia telah sembuh berarti pertempuran akan terus berlanjut, dan lebih banyak lagi rasa sakit akan menghampirinya. Ambil ini, Rowan melemparkan beberapa batu surgawi tingkat 4 kepadanya. Seraplah dan bersiaplah untuk bertempur. Kali ini, kau harus mengalahkan Lysia sebelum aku perlu menyembuhkanmu lagi. Jika tidak, mereka akan mati dan berhentilah membuang-buang waktuku. Ekspresi Sonzei membeku. Lysia sudah mencoba membunuhnya berkali-kali. Namun, dia hanya bisa bertahan karena Rowan menyembuhkannya sesekali. Kali ini, dia harus mengalahkannya atau mati. Bukankah itu berarti dia sudah hampir mati? Aku tidak. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Rowan pergi. Dia bahkan tidak ingin mendengarnya. Ryan tersenyum dan mengangkat bahu. Karena Rowan berkata kau harus mengalahkannya, itu berarti dia yakin kau pasti punya kemampuan untuk melakukannya. Ayolah, kau sudah berada di alam yang lebih tinggi dalam kultivasi. Akan memalukan jika kau tidak bisa memanfaatkannya. Dia bahkan tidak punya garis keturunan sepertimu. Lysia menggerakkan pedangnya ke kanan dan kiri. Tapi aku tidak bermaksud menahan diri. Kalau aku menahan diri, akulah yang akan menderita nantinya. Sebaiknya kau segera sadarkan diri. Apa kau akan mati? Apa kau akan mengalahkanku? Kita lihat saja nanti. Sonzei berteriak menanggapi. Kalau begitu aku sudah mati. Ryan mengabaikannya dan melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, di mana Fafa? Dia selalu dekat dengan Sonzei, kan? Lysia mengangguk. Memang. Namun, setelah melihatnya dianiaya berkali-kali, dia tidak tahan lagi dan pergi. Dia meminta Luan untuk membantunya berlatih juga. Mereka seharusnya bertarung di suatu tempat di sekitar sini. Nah, dengan kultivasi Luan, kemungkinan besar dialah yang menganiayanya. Luan benar-benar tahu cara mengikuti metode leluhur Rowan. Ryan merasa kasihan padanya. Gadis malang. Tetap saja, dia tidak tahan melihat Sonzei dipukuli. Sepertinya dia benar-benar menyukai Sonzei. Lysia berpikir sejenak. Dia memang menyukainya, tetapi itu bukan hubungan cinta. Itu lebih seperti hubungan tuan binatang iblis. Oh, Ryan mengerti. Kupikir dia tertarik padanya, tapi ternyata dugaanku salah. Flash Kufei dan aku tidak pernah memiliki hubungan seperti itu. Baguslah setidaknya Lysia mengerti itu. Sonzei akhirnya berbicara. Ryan dan Lysia membicarakan hal-hal seperti itu di wajahnya seolah-olah dia tidak ada di sana, jadi dia harus campur tangan. Lagi pula, aku seorang wanita. Wanita jauh lebih baik dalam hal masalah hati, Lysia berbicara dengan bangga. Dia tampak sangat bahagia. Jadi, apakah kamu sudah selesai? Sonzei segera menggelengkan kepalanya. Aku baru mulai memulihkan energi surgawiku semenit yang lalu. Menurutmu aku ini monster apa? Ryan bisa melihat semuanya berjalan lancar. Baiklah, kalian baik-baik saja, jadi aku pamit dulu. Berusahalah, Sonzei. Meskipun kau mungkin akan mati sebelum pelatihan berakhir, aku harap kau bisa keluar hidup-hidup. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Ryan menghilang, membuat Sonzei putus asa. Mungkinkah keadaan akan menjadi lebih buruk? Bahkan jika aku menang melawanmu. Lysia menepuk kepala Sonzei dengan lembut, merasa bangga. Sonzei kecilku sudah tumbuh besar. Dia bahkan sudah bisa meramal masa depan sekarang. Sonzei semakin menangis. Di alam dimensi Leviathan, semua tetua dipanggil, dan rapat diadakan 4 hari kemudian. Di sana, Ryan, Rowan, Olfris, dan Sonzei dapat ditemukan di tengah ruang pertemuan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa para Leviathan memandang Sonzei dengan penuh permusuhan. Mereka semua dapat merasakan garis keturunan suci mereka di dalam manusia dari suku Levi itu. Mengapa makhluk ini masih hidup? Dia mempermalukan garis keturunan Leviathan kita. Salah satu tetua di sana berbicara, masih tidak menyadari alasan berkumpulnya mereka. Beberapa Leviathan lainnya tampaknya memiliki pendapat yang sama,
meskipun tidak ada yang menyerang. Itu adalah perintah pemimpin. Di tempat tertinggi, seorang lelaki tua berdiri tegak, menatap Leviathan dan kelompok Rean. Dia adalah ayah Futula dan juga pemimpin Leviathan, Flockey. Itulah yang ingin kita bicarakan di sini. Mari kita mulai. Bab 2754. Flockey menatap Olfris dan bertanya. Olfris, pertama-tama, jelaskan situasinya kepada semua orang. Ya, Olfris mengangguk. Seperti yang kalian semua tahu, garis keturunan kita tidak boleh lepas dari ras kita. Manusia ini, yang membawa garis keturunan kita, hanyalah aib bagi kehormatan Leviathan kita. Namun, aku diberitahu tentang masalah besar yang akan menimpa alam semesta kita. Salah satu tetua segera berbicara. Menimpa alam semesta kita. Kalau begitu, abaikan saja. Ras Leviathan kita tinggal di tanah suci ini. Apapun yang terjadi di dunia luar tidak berarti apa-apa bagi kita. Apa itu? Alam dewa akan melawan surga. Atau mungkin dunia bawah akan menyerang. Biarkan saja mereka bunuh diri. Kita tidak boleh terlibat. Olfris menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Jika sesederhana itu, aku pasti sudah menghabisi nyawa anak ini sejak lama. Namun, masalahnya jauh lebih serius dari itu. Dia kemudian berbalik ke bagian belakang ruangan tempat pintu masuk berada. Himalaya, masuklah. Ya, tetua Olfris. Setelah itu, sekelompok kecil Leviathan memasuki ruangan, semuanya dengan ekspresi rumit. Olfris menoleh kembali ke para tetua dan pemimpin. Kalian kenal mereka. Mereka semua dari alam ruang waktu, dan Himalaya berada di tahap awal alam keilahian. Dengan statusku sebagai tetua agung, aku memberi mereka tugas. Mereka harus pergi ke pusat alam dewa dan menyelidiki informasi yang kuterima. Dengan Himalaya membawa mereka, mereka dapat pergi ke sana dan kembali dalam beberapa hari terakhir. Himalaya, laporkan temuanmu. Himalaya melangkah maju dan mulai berbicara. Kekhawatiran Penatua Olfris itu nyata. Dari apa yang kami temukan, alam semesta kita akan menerima invasi dari alam semesta lain. Ini bukan masalah tentang tiga alam tinggi yang saling bertarung. Ini adalah risiko serius bahwa seluruh alam semesta kita akan direbut atau bahkan dihancurkan. Ruangan itu hening sejenak. Mengingat Himalaya yang melakukan penyelidikan, tidak ada satupun Elder Leviathan yang meragukan hasil penyelidikannya. Namun, Elder yang sama dari sebelumnya mendengus. Jadi apa? Kita tidak pernah peduli dengan orang-orang di luar, jadi mengapa kita harus peduli sekarang? Biarkan mereka bunuh diri. Kita bisa menyegel dunia suci kita dan membiarkan mereka hidup. Himalaya mendesah. Saya juga punya pikiran yang sama dengan Anda, Penatua Charviro. Namun, saya dipercaya oleh Penatua Olfris untuk melakukan pencarian menyeluruh terkait masalah ini. Masalahnya bukan sekadar pertempuran penaklukan sederhana. Alam semesta yang datang dari luar tampaknya punya satu tujuan dan satu tujuan saja. Mereka akan mengambil sumber asal kekacauan alam semesta kita. Sebagian besar Leviathan segera menunjukkan ekspresi bingung. Mereka telah terkunci di alam dimensi ini untuk waktu yang sangat lama, jadi mereka sama sekali tidak tahu apa itu asal mula kekacauan. Sumbernya adalah, sebenarnya, Himalaya juga tidak tahu. Dia mengetahuinya saat menyelidiki Leviathan lainnya. Sekarang aku akan berbagi pengetahuan tentang sumber asal keos yang kutemukan di luar. Himalaya menyebarkan indera surgawinya, menyusun dan mengirimkan penjelasan lengkap mengenai sumber asal keos kepada semua orang. Setelah Kafan berpisah dari si kembar, ia memutuskan untuk mengungkapkan semua hal mengenai masa lalu ketika semesta mereka pertama kali diserbu. Informasi itu kemudian dipublikasikan kepada khalayak ramai melalui sistem komunikasi. Sekarang, hampir semua orang yang memiliki akses ke sistem komunikasi tahu apa itu sumber asal keos. Meski begitu, cukup mudah bagi Himalaya untuk menemukan semua hal tentangnya. Ekspresi semua Leviathan menjadi gelap. Satu-satunya sumber semua energi kultivasi di alam semesta kita, benarkah itu? Olfris mengangguk. Sejauh ini aku bisa menjamin kebenarannya. Dan kami punya buktinya di sini. Ryan mengerti bahwa inilah saatnya, jadi dia juga melangkah maju. Dia mengakses Soul Gem Dimensional Realm dan mengambil beberapa item yang membawa Chaos Laws ke dalamnya. Semua Leviathan di sana setidaknya berada di Space-Time Realm, jadi mereka pasti bisa merasakannya. Tuan-tuan, tolong periksa isi item-item ini. Benda-benda beterbangan kemana-mana di sekitar ruangan.
Hanya butuh beberapa detik bagi semua Leviathan untuk merasa terkejut. Jadi ini adalah hukum kekacauan dan energi kekacauan. Terutama mereka yang terjebak di alam kultivasi mereka, memiliki reaksi yang sangat besar. A. Aku rasa aku bisa menerobos sekarang. B. Bisakah aku menyimpan benda ini? Permintaan serupa segera memenuhi telinga Ryan, mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja, Flockey tidak membiarkannya berlama-lama. Semuanya, kita bisa membahas tentang benda-benda ini dengan hukum kekacauan dan energi nanti. Intinya adalah benda-benda itu ada. Semua orang terdiam saat Flockey menatap Ryan. Aku masih merasa sulit untuk percaya tempat yang disebut Chaos Origin Source itu ada. Meskipun begitu, aku akan menjadi idiot jika aku mengira semua energi kultivasi di alam semesta muncul entah dari mana. Mengingat Himalaya dan Olfris menjaminmu, aku akan menerima kenyataan ini untuk saat ini. Dia kemudian melangkah maju. Menurut informasi, mereka berencana untuk merampok sumber asal Chaos, yang berarti berakhirnya kultivasi seperti yang kita ketahui. Jika itu terjadi, bahkan alam dimensi kita tidak akan bisa lolos. Itulah masalah terkecil kita, senior, Ryan berkata. Jika sumber asal Chaos diambil, kau tidak perlu peduli dengan hilangnya energi kultivasi. Alam semesta kita sendiri tidak akan mampu mempertahankan bentuknya. Mungkin butuh beberapa tahun, tetapi pada akhirnya akan runtuh. Semua orang di dalamnya, terlepas dari apakah mereka berada di alam dimensi atau tidak, akan mati bersamanya, tidak terkecuali. Masalah energi kultivasi sudah parah. Bagaimanapun, alam dimensi mereka masih membutuhkan energi surgawi untuk mempertahankan dirinya. Para Leviathan menyadari bahwa harta karun itu mengambil energi surgawi dari dunia luar untuk mempertahankannya. Namun, masih mungkin untuk melarikan diri keluar jika hal seperti itu terjadi. Di sisi lain, jika alam semesta runtuh, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan berarti. Hanya kematian yang menanti. Flockey mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia jelas mendengar semuanya dari Olfris sebelum pertemuan. Baiklah. Nah, ini bagian yang membuatku penasaran, apa hubungannya anak laki-laki dengan garis keturunan kita ini dengan semua ini. Bab 2755. Sebenarnya tidak banyak, Ryan mengangkat bahu. Sonzei hampir muntah darah. Apakah Ryan mencoba membunuhnya? Namun, Ryan segera menepuk bahu Sonzei. Namun, menurutku akan lebih baik bagi ras Leviathanmu untuk tidak menganggap garis keturunannya sebagai hal yang buruk. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi ras Leviathanmu untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh sebelum invasi. Flockey tertawa. Meningkatkan kekuatan kita. Kau tampaknya tidak memahami kekuatan garis keturunan Leviathan kita. Dengan konsentrasi garis keturunannya yang sedikit, dia tidak akan membuat perbedaan apapun dalam peringkat kita. Sungguh menyakitkan untuk ditonton. Semua tetua setuju dengan pemimpin itu. Kecuali pelarian Futula, mereka tidak pernah membiarkan garis keturunan keluar dari ras mereka, menjaganya tetap murni. Menurutku, kita harus membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian membahas masalah tentang alam semesta. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Sang tetua menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu. Rowan, bagaimanapun, mengejek mereka. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Anak ini sendiri lebih dari cukup untuk mengalahkan Leviathan manapun dari ras kalian pada level yang sama. Dia bahkan dapat bertahan melawan Leviathan satu alam di atas. Dan kalian tahu mengapa? Itu karena dia juga bagian dari ras humanoid. Kami adalah yang terbaik dalam mengeluarkan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Garis keturunan yang sedikit. Jadi apa? Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan lawan manapun. Kurang ajar. Salah satu tetua segera bangkit, siap menyerang Rowan. Para tetua lainnya pun tak berbeda. Mereka juga merasa marah dengan pernyataan Rowan. Tunggu. Namun, Flockey menghentikan para tetua. Flockey, apakah kau membiarkan dia berbicara seperti itu di depan dewan? Tetua itu jelas tidak menyukai campur tangan Flockey. Namun, Flockey melotot ke arah mereka dengan ekspresi muram, membuat mereka semua terdiam. Apa menurutmu aku senang dengan apa yang baru saja kudengar? Jelas tidak. Namun, lebih dari sekadar harga diriku, aku sama sekali tidak bisa menerima pernyataannya bahwa ini bisa mengalahkan Leviathan manapun di level yang sama. Flockey menoleh ke semua orang. Apa kalian setuju dengan itu?
Aku bilang tidak. Menurutku, kita harus menunjukkan padanya terlebih dahulu apa yang bisa dilakukan Leviathan yang asli dan murni. Baru setelah itu, buat dia membayar atas kelancangannya ini. Para tetua menyipitkan mata, tetapi mereka harus mengakui bahwa mereka juga ingin membuktikan bahwa ras mereka lebih unggul. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa mereka dituntun oleh provokasi Roan untuk menerima ujian ini. Namun, yang terpenting, kehormatan mereka sebagai ras harus dibuktikan, bahkan jika mereka tertipu. Salah satu tetua segera bangkit. Biarkan cucuku, Zanbuan, melawan bocah ini. Dia jauh lebih kuat dariku, tapi dia sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya. Tidak perlu, kata sesepuh lainnya. Cicitku, Westra, juga berada satu alam di bawah, tetapi dia sangat berbakat. Tidak mungkin dia akan kalah dari bocah nakal ini. Para tetua bangkit satu demi satu, menawarkan keturunan mereka untuk bertarung melawan Sonzei. Namun, pada akhirnya, Flokei angkat bicara. Aku senang kalian semua bersamaku dalam hal ini. Namun, jangan terburu-buru. Kita akan atur pertarungan yang setara antara bocah bernama Sonzei ini dan Leviathan dari ras kita. Jokios akan mengambil alih kehormatan. Semua tetua terdiam, membuat Ryan terkejut. Ia mendekati Olfris, bertanya dengan suara pelan. Siapa Jokios? Olfris tersenyum tipis, merasa bangga. Jokios adalah Leviathan tahap 7. Namun, yang terpenting, ia memiliki garis keturunan yang sangat kuat, bahkan dalam ras Leviathan. Itulah salah satu syarat utama jika seorang Leviathan ingin mencapai alam keilahian di masa depan, sama seperti kebanyakan tetua di sini dan tentu saja aku sendiri. Aku membawamu ke sini untuk membuktikan pendapatmu, tetapi aku tidak benar-benar percaya kau bisa melakukannya. Hehe. Ryan menatap Roan, yang tampak tidak khawatir sedikit pun. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Lagi pula, dia tidak melihat seluruh pelatihan dari Sonzei. Konyol, jawab Roan. Garis keturunan memang membantu dalam jalur kultivasi seseorang, tetapi itu bukanlah satu-satunya faktor. Selama kamu tidak mati dan berusaha, adalah mungkin untuk mencapai alam keilahian. Itulah yang kupercaya, kata Roan melalui koneksi jiwa mereka. Lagi pula, bocah ini tidak sepenuhnya sampah, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Ryan tersenyum. Tidak menjadi orang yang benar-benar sampah pada dasarnya adalah salah satu pujian tertinggi yang bisa Anda dapatkan dari Roan. Kalau begitu, saya akan menantikannya. Flokei mengakhiri pembicaraannya dengan para tetua dan kembali memperhatikan kelompok Ryan. Kemudian kita akan membuat mereka berdua bertarung setelah pertemuan ini selesai. Jika dia kalah, aku tidak hanya akan membunuhnya, tetapi aku juga akan membuat si rambut hitam itu membayar kata-katanya. Roan mengangguk. Baiklah. Flokei kembali ke posisinya setelah itu. Sekarang, kita akan membahas apa yang akan dilakukan ras kita terkait situasi alam semesta. Pertama, kita perlu melakukan penyelidikan lagi, kata salah satu tetua. Saya percaya pada kemampuan Himalaya untuk mengumpulkan informasi, tetapi dia hanya punya waktu beberapa hari untuk itu. Mungkin keadaan tidak seburuk yang dia gambarkan. Himalaya tidak keberatan. Saya sadar bahwa saya tidak sempurna dan ingin melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Saya hanya melakukan apa yang mungkin dalam jangka waktu tersebut dan mengakui bahwa saya mungkin salah. Sang tetua mengangguk, begitu pula Flokei. Baiklah, Himalaya, setelah pertemuan ini selesai, aku ingin kau mengumpulkan kelompok baru, yang jauh lebih besar, dan menghabiskan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi. Pergilah ke pusat alam dewa, dan jangan kembali sebelum kau benar-benar yakin. Sesuai keinginanmu, pemimpin. Himalaya segera menerima perintah itu. Tetua lainnya melanjutkan. Tapi untuk saat ini, mari kita asumsikan semuanya nyata. Apa rencana kita? Flokei mendesah. Untuk saat ini, kita harus bersiap. Jika situasinya benar-benar buruk, kita harus, mau atau tidak, membantu dalam perjuangan untuk mempertahankan alam semesta kita. Tanah suci dan keberadaan ras kita bergantung padanya. Kali ini, tak seorang pun penatua di ruangan itu yang menolaknya. Bab 2756. Kemudian pada hari itu, pertemuan itu berakhir, dan para Leviathan pun keluar. Ryan, Sonzei, dan Roan pun tak jauh berbeda. Mereka dipandu ke arena di dekat tempat pertarungan antara Sonzei dan Jokios akan berlangsung. Anehnya,
Para tetua bukanlah satu-satunya Leviathan yang datang untuk menonton. Berita itu dengan cepat disebarkan oleh Leviathan sendiri, jadi banyak orang berkumpul di sekitarnya, menunggu hal itu terjadi. Akhirnya, di tengah arena, seorang Leviathan menunggu dalam wujud aslinya. Ketika Sun Zhe tiba, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Ada banyak sekali Leviathan di sekitar. Apa semuanya akan baik-baik saja? Asteris ledakan. Asteris. Roan menendang punggungnya, membuatnya terpental ke arah arena. Jika kau punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu, bertarunglah. Dan sebaiknya kau bekerja dengan baik. Hanya menang saja tidak akan cukup. Aku akan mengawasi. Ryan mendekati Roan dan bertanya dengan suara pelan. Haruskah kita menyiapkan circuitry teleport formation di Soul Gem Dimensional Realm? Kalau dia kalah, kita mungkin harus lari. Roan meliriknya. Tidak perlu. Dia tidak akan kalah. Ryan mengangguk. Karena Roan begitu percaya diri, tahun yang dihabiskannya dalam waktu yang dipercepat di alam dimensi permata jiwa pasti sangat bermanfaat. Sun Zhe mendesah dan memasuki area tersebut. Arena itu sendiri sangat luas, meliputi beberapa puluh kilometer dan dilindungi oleh sebuah formasi. Arena itu sepenuhnya tertutup air, lingkungan yang sempurna bagi mereka yang memiliki garis keturunan Leviathan. Tentu saja, itu juga baik untuk Sun Zhe. Tidak seorang pun akan memiliki masalah untuk menonton karena sebagian besar penonton dapat menutupi seluruh arena dengan indera surgawi mereka. Flockey menatap Leviathan lain di arena yang akan bertindak sebagai juri. Leviathan itu memperhatikan dan mengangguk ke arah Flockey. Akhirnya, ia menoleh ke semua orang di sekitarnya, mengumumkan dimulainya acara. Semua orang, seperti yang dapat dirasakan sebagian besar dari kalian, manusia ini memiliki garis keturunan suci kami di nadinya. Biasanya, ia akan langsung terbunuh. Namun, karena keadaan tertentu, ia diizinkan untuk membuktikan kemampuannya dengan melawan anggota ras Leviathan kami yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Jika dia kalah, dia akan dibunuh, tanpa pertanyaan, lanjut sang hakim. Alasannya adalah karena garis keturunan kami telah ditantang. Dia pikir hanya karena dia memiliki sedikit garis keturunan kami, dia dapat dibandingkan dengan kami, Leviathan sejati. Bagaimana mungkin kita membiarkan pernyataan seperti itu tanpa tanggapan yang tepat? Jadi, kita akan membuatnya melawan Jokios, yang berada di tahap 7, setara dengan seorang kultivator alam suci seperti manusia. Penonton pun bersorak saat banyak kutukan untuk Sun Zhe atau pujian untuk Jokios bergema di mana-mana. Kebanggaan ras mereka terlihat jelas di sini. Jokios menyipitkan matanya saat energi surgawi dan garis darahnya bergejolak di dalam tubuhnya. Awalnya ia tidak tahu mengapa ia harus melawan manusia, tetapi sekarang Jokios harus menunjukkan apa yang mampu dilakukannya. Ia juga tidak percaya manusia benar-benar dapat menandinginya. Hakim memandang kedua petarung dan bertanya, "Apakah kalian siap?" "Ya," jawab Jokios dengan keras. Sun Zhe ingin mengatakan bahwa dia butuh lebih banyak waktu, tetapi ekspresi Roan yang muram di kejauhan membuatnya mustahil. Ya. Hakim kemudian melayang di atas arena dan memberi sinyal. Kalau begitu, mulai. Jokios tidak membuang waktu. Elemen air dan petirnya muncul seketika saat ia melesat menembus air seperti peluru. Garis keturunan Leviathan, yang ahli dalam air dan petir, tampil sepenuhnya. Dia mencapai Sun Zhe dalam sedetik dan membuka mulutnya, menyemburkan air berisi petir biru dan ungu. Napas Leviathan. Asteris Kabrum. Asteris. Elemen air dan petir menyatu, dan mencapai tubuh Sun Zhe di saat berikutnya. Itu adalah serangan area yang sangat besar, sehingga Sun Zhe tidak punya ruang untuk menghindar. Namun, garis keturunan Leviathan milik Sun Zhe sendiri aktif di dalam tubuhnya saat elemen air dan petirnya ikut bergerak. Ia mengarahkan harponnya ke depan dan melompat maju. Gaya kematian, Stellar Piercer. Sun Zhe tidak memiliki afinitas elemen terang atau gelap, tetapi bagi Stellar Piercer, hal itu tidak terlalu diperlukan. Selain itu, Roan memodifikasinya agar dapat digunakan dengan elemen air dan petir. Gerakan Sun Zhe segera menembus pusat serangan Leviathan, mencapai Leviathan secepat serangan Leviathan mencapainya. Asteris Kabrum. Asteris. Elemen petir dan air bertindak serentak, langsung menyerang Leviathan dengan mulut terbuka. Jokios ketakutan, tidak menyangka akan mendapat serangan balik langsung, apalagi serangan balik itu bisa lolos dari jurusnya sendiri dengan mudah. Ia langsung menutup mulutnya dan menggerakkan tubuhnya,
nyaris menghindari Stellar Piercer. Ia lalu menoleh ke arah Son Zei, yang seharusnya baru saja terkena Leviathan Breath miliknya. Namun, matanya langsung terbuka lebar, melihat Son Zei masih berdiri di posisi yang sama, tidak terluka. Hanya saja Son Zei tampak sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Son Zei menatap harponnya, merasa seperti sedang bermimpi. Baru saja, dia bisa tahu persis di mana bagian terlemah dari serangan napas itu, yang diarahkan langsung ke sana. Itu menciptakan lubang di area serangan yang sangat luas, yang melewati sisinya tanpa menyentuh tubuhnya sama sekali. Bahkan petir, yang seharusnya bergerak melalui air dan masih memengaruhi tubuhnya, dicegah oleh energi Stellar Piercer miliknya yang tersisa. Sangat lemah. Perhatiannya segera kembali ke pertempuran. Jokios sudah mendekatinya, setelah menghentikan serangan jarak jauhnya. Sisik-sisik Jokios berdiri di tubuhnya saat petir mengedarkannya. Seluruh kepala Jokios tampak tertutup oleh helm petir saat elemen air terkumpul di mulutnya. Kepala Raja, petir itu meningkatkan kecepatan Jokios beberapa kali sambil melindungi kepalanya. Mulutnya, yang tertutupi elemen air, akan berfungsi sebagai kekuatan penyerang. Kepalanya kemudian tampak membengkak berkali-kali, mencoba menggigit Son Zei. Tidak masalah kemana Son Zei mencoba melarikan diri. Di tempat ini, Jokis yakin dia bisa bereaksi dan menggigitnya hingga setengah. Namun, Son Zei tidak mencoba menghindar. Sebaliknya, elemen petir dan air berkumpul di tombaknya saat ia menyerang langsung sekali lagi. Ledakan petir air. Dia gila. Itulah yang ada di benak setiap orang. Rowan, di sisi lain, hanya mendengus. Buang-buang waktu saja. Asteris ledakan. Asteris. Bab 2757. Elemen air dan petir menyebar kemana-mana, menyebabkan riak-riak kecil di angkasa pun muncul. Kejadian itu di Sein Realm menunjukkan bahwa kedua serangan itu benar-benar dahsyat. Tak lama kemudian, darah muncul dan menyebar hampir secepat elemen air dan petir. Saat kebenaran terungkap, sebuah kesadaran yang mengerikan muncul. Volume darah yang sangat banyak, sangat kontras dengan tubuh humanoid, hanya bisa berasal dari satu asal, Leviathan, Jokios. Indra surgawi mereka, dengan suara bulat, mengonfirmasi penemuan mengerikan mereka. Jokios memiliki lubang besar di rahangnya yang keluar di sisi lain. Mulutnya hampir hilang. Bahkan tubuhnya di belakang terluka parah, menunjukkan bahwa serangan yang diterimanya tidak berhenti setelah mulutnya diambil. Jokios kemudian perlahan tenggelam, mencapai dasar arena beberapa detik kemudian. Dia benar-benar tidak sadarkan diri dan tampaknya dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jokios, ayah Jokios, salah satu tetua, segera memasuki arena untuk menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, Son Zei menatap dirinya sendiri, tidak percaya dia baru saja melakukan itu. Di saat-saat terakhir itu, elemen petir dan airnya menyatu dengan milik Jokios alih-alih saling beradu. Kedua serangan itu kemudian berbalik menyerang Jokios sendiri, membuatnya tidak berdaya untuk bertahan. Itu terjadi karena kesalahan Jokios sendiri. Jokios begitu percaya diri dengan kekuatan garis keturunannya sehingga dia pikir itu lebih dari cukup untuk menang. Itu meninggalkan celah dalam kendalinya sendiri atas elemen-elemennya, yang jarang Anda lihat. Orang bisa menyebutnya sebagai efek samping dari tinggal di alam dimensi ini sepanjang hidupnya. Tentu saja, celah itu saja tidak cukup bagi seseorang untuk menggunakan elemen Jokios untuk melawannya. Itu karena Rowan telah melatih Son Zei sehingga ia dapat mencapai hasil ini. Rowan menyebutkannya ribuan kali. Para Leviathan pasti akan meremehkannya, jadi ia hanya perlu menggunakannya untuk melawan mereka. Namun, yang terpenting, Son Zei dipasangkan dengan para pengikut sekte sistem hari demi hari, terutama mereka yang memiliki afinitas elemen petir dan air. Jumlah kali dia hampir mati bahkan tidak dapat dihitung lagi. Dalam pelatihan Rowan yang mengerikan, yang kekurangan waktu, satu-satunya cara untuk berkembang cukup cepat adalah dengan mengetahui bahwa dia bisa mati kapan saja. Sampai pertempuran dimulai, Son Zei tidak pernah mengerti seberapa besar peningkatan yang telah dicapainya. Mengapa? Karena ia kalah, dan kalah lebih banyak lagi melawan para pengikut sekte sistem. Bahkan hingga hari terakhir, ia terus kalah. Itulah sebabnya ia tampak kurang percaya diri. Lawannya di alam dimensi permata jiwa hanya berubah saat ia berhasil mengalahkan mereka. Namun,
Yang terbaik yang dapat ia lakukan adalah mengalahkan seorang ahli tahap puncak alam transformasi jiwa. Orang tahap awal alam Sein yang melawannya setelah itu menghancurkannya setiap saat hingga waktu pelatihan berakhir dalam waktu yang dipercepat. Sun Zei berada di tahap akhir alam Sein yang sama, jadi Anda dapat membayangkan perasaannya. Ia sama sekali bukan tandingan orang itu. Jangan pernah meremehkan para ahli sekte sistem selama Roan bertanggung jawab atas pelatihan semua orang. Jokios, yang tidak memiliki pengalaman melawan apapun selain Leviathan lainnya, tidak memiliki peluang melawan Sun Zei. Kebanggaan Jokios yang tidak berarti terhadap garis keturunannya hanya membuat segalanya lebih mudah bagi Sun Zei. Di arena, ayah Jokios mencoba menstabilkan situasi Jokios, tetapi kerusakannya terlalu dalam. Ia kemudian menoleh ke Sun Zei dengan ekspresi membunuh. Aku akan membunuhmu. Namun, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, suara lain muncul di sampingnya. Oh, Roan benar-benar tidak tahu bagaimana menahan diri, bukan? Sun Zei membuat kekacauan besar pada si kecil ini. Aku butuh pil nutrisi. Ryan juga yang datang ke arena, memberikan Jokios salah satu pil nutrisi yang dibuat Roan. Hal itu terjadi beberapa kali di masa lalu ketika Ryan menyembuhkan orang lain. Ketika kerusakannya terlalu besar, skill instant recovery saja tidak cukup. Diperlukan sumber dari mana daging dan tulang akan mengumpulkan nutrisinya. Itulah pil nutrisi yang dibuat Roan. Itu cukup sederhana dan efektif dengan instant recovery milik Ryan. Ayah Jokios terdiam sesaat, tidak tahu kapan Ryan muncul. Namun, ia segera pulih dan mencoba mendorong Ryan menjauh, ketika ia menyadari sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Tubuh putranya mulai pulih dengan sangat cepat. Ia dapat melihat semua tulang dan dagingnya terbentuk kembali dengan matanya. Tentu saja, ide untuk mendorong Ryan menjauh menghilang sama sekali. Beberapa menit kemudian, tubuh Jokios pulih sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat menemukan cacat pada indera ketuhanan mereka. Jokios, pada gilirannya, terbangun beberapa detik kemudian, merasa agak pusing. Apa yang terjadi? Ayahnya menghela napas lega dan menatap Ryan. Jangan pikir aku berterima kasih padamu untuk ini. Dia menjadi seperti itu karena temanmu. Ryan mengangkat bahu. Aku juga tidak menyangka hasilnya akan sepihak. Lagi pula, aku tidak mungkin membiarkan Leviathan berdarah murni mati di sini, kan? Itu akan mengubah kita menjadi musuh publik nomor satu. Kata, sepihak, langsung terlintas di benak semua Leviathan yang menyaksikan arena. Tidak mungkin. Akhirnya seseorang berteriak. Mereka pasti curang. Keluh yang lain. Tangkap mereka dan suruh mereka mengatakan kebenaran. Semakin banyak suara yang terdengar. Namun, itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum suara Flokey bergema seperti guntur. Diam. Sebagai pemimpin Leviathan, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Flokey kemudian memasuki arena bersama beberapa tetua lainnya, termasuk Olfris. Ekspresi mereka tidak begitu bagus. Namun, mereka semua adalah ahli alam dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di arena? Mereka melihat dengan jelas saat Sun Zei menggunakan elemen milik Jokios untuk melawannya. Tidak ada kecurangan, Flokey berkata, meskipun dia tidak terlalu senang melakukannya. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka bisa menyembunyikan sesuatu dari indera kita, indera alam keilahian? Para Leviathan yang pertama kali berbicara tentang kecurangan mengalihkan pandangan. Flokey melanjutkan, kali ini menatap Sun Zei. Tetap saja, kekuatan yang kau tunjukkan melampaui apa yang bisa kami duga. Apakah kau seorang jenius tersembunyi dari dunia luar yang kebetulan memperoleh garis keturunan kami? Sun Zei terkejut. Aku, jenius. Dia segera menggelengkan kepalanya. Sebelum pertarungan, aku benar-benar dihajar habis-habisan oleh seorang kultivator Sein Realm Initial Stage dari Dimensional Realm milik senior Roan. Aku bukan seorang jenius. Apakah menurutmu pertarungan ini berat sebelah? Tidak, dibandingkan dengan bagaimana aku terus kalah saat senior Roan melatihku, pertarungan ini tidak ada apa-apanya. Aku sama sekali bukan seseorang yang layak disebut. Mulut para Leviathan berkedut. Sun Zei, dihancurkan oleh lawan dari alam bawah sebelum pertempuran. Bukankah itu berarti Jokios lebih buruk saat itu? Setidaknya kalian tahu nilai diri kalian saat ini, kata Roan saat ia memasuki arena tepat setelahnya, melambaikan tangannya dan membuat lebih dari 100 kultivator alam dimensi permata jiwa muncul di sekitarnya. Kalian mungkin berpikir dia mencoba mengolok-olok kalian, kan? Tidak, bukan itu masalahnya.
Masalah dengan kalian semua sangat sederhana. Kalian telah menutup diri di alam dimensi ini terlalu lama. Di sini aku memiliki 100 murid dari sekte sistemku, dan aku juga tidak akan menyebut mereka yang paling berbakat. Kalian dapat menguji mereka sesuka kalian. Jika bahkan satu dari mereka kalah dari Leviathan di alam kultivasi yang sama, maka aku akan berlutut dan meminta maaf. Dia benar-benar buas. Ryan tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Bab 2758. Anggota Sekte Sistem bervariasi dalam ranah kultivasi. Dari anak muda Naschen Soul Realm yang lahir di Soul Gem Dimensional Realm hingga anggota lama Transition Realm. Bahkan ada beberapa Demon Beast di Transition Realm yang memperoleh kecerdasan mereka dan bergabung dengan Sekte Sistem di kemudian hari. Tentu saja pernyataan Roan membuat para Leviathan marah. Rirao, pergilah dan berilah pelajaran kepada mereka yang berada di alam yang sama denganmu. Kata salah satu Leviathan. Klan Lis, kamu sudah di tahap 8. Singkirkan semua orang di alam transformasi elemental di arena. Leviathan lain berseru kepada cucunya. Leviathan lain menggunakan ekornya dan menembak Leviathan lain yang lebih kecil ke arena. Sistas, sebaiknya kalian kalahkan setidaknya 3 kultivator Soul Transformation Realm dari kelompoknya, atau jangan repot-repot pulang. Floke menyipitkan matanya, melihat banyak Leviathan yang lebih muda dan lebih tua memasuki arena. Tetap saja, mereka semua berada di alam yang sama dengan para kultivator yang dibawa Roan dari alam dimensi permata jiwa. Baru saja, dia melihat bagaimana Sonzei benar-benar mendominasi Jokios. Jika anggota alam dimensi Roan lainnya sekuat yang disebutkan Sonzei, maka mereka akan mengalami kekalahan besar dan kekalahan yang lebih buruk dari sebelumnya. Namun, Floke masih ragu. Apakah Sonzei benar-benar lemah? Bagaimana jika Roan hanya menggertak? Bagaimana jika para kultivator yang dibawanya itu, pada kenyataannya, jauh lebih lemah daripada Sonzei? Bagaimanapun, Sonzei memiliki garis keturunan suci yang mengalir dalam nadinya. Dia tidak mungkin benar-benar lebih lemah daripada mereka yang berada di alam yang sama dalam kelompok Roan, bukan? Para Leviathan yang lebih muda, mulai dari tahap 5 hingga alam transisi, memasuki arena sesuai perintah para Leviathan yang lebih tua. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Floke masih di sana, dan dia belum memberi izin. Meskipun demikian, mereka semua bersemangat untuk bertarung, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dilakukan para Leviathan. Floke merasakan emosi yang membara dari mereka yang menonton di luar dan para Leviathan muda di dalam, mengetahui bahwa menghentikannya akan lebih buruk. Jika keadaan benar-benar seburuk Roan disebutkan, maka biarlah itu menjadi kebangkitan yang dibutuhkan ras kita. 100 Leviathan melawan 100 kultivator. Leviathan hanya diperbolehkan melawan mereka yang berada di alam yang sama dengan mereka. Fikowi mulai berbicara dengan suara keras, dibantu oleh energi surgawinya untuk menjangkau jauh dan luas. Lagi pula, tidak ada gunanya membiarkan Leviathan dari alam yang lebih tinggi mengalahkan kultivator dari alam yang lebih rendah. Dia kemudian menatap sang hakim. Anda mengawasi mereka. Satu pertarungan setiap kali. Mengerti? Hakim mengangguk, bersemangat. Ia juga kesal dengan pernyataan Roan, jadi bagaimana mungkin ia tidak menginginkan ini? Ia yakin bahwa Sonzei hanyalah anomali. Tidak mungkin semua kultivator itu lebih kuat. Baik, pemimpin. Serahkan padaku. Floke lalu mundur dari arena, begitu pula Roan, Jokios, ayah Jokios, dan Ryan. Hanya Sekte Soul Gem System dan para Leviathan yang tersisa. Olfris, setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, merasa gugup saat berbicara dengan Floke melalui indera surgawi. Floke, aku sudah bercerita tentang pertarunganku melawan kelompok si kembar. Aku jauh lebih unggul dari mereka, tetapi mereka tetap berhasil melawanku hingga tak berdaya. Setelah melihat pertempuran terakhir ini, kurasa Roan tidak lagi menggertak. Floke mengangguk, menyadari hal itu. Ya, aku tahu. Lihatlah para tetua agung. Olfris melihat sekeliling dan melihat bahwa para tetua tinggi, yang merupakan Leviathan yang telah mencapai alam dewa, tidak tampak kesal. Mereka sangat kontras dengan Leviathan lainnya di sekitar arena. Mereka tampak khawatir. Hanya itu. Begitu ya? Floke mengangguk. Ya, meskipun mereka tidak melawan si kembar seperti yang kau lakukan, mereka sama berpengalamannya denganmu. Mereka juga bisa merasakannya. Manusia bernama Roan itu, kemungkinan besar tidak menggertak. Paling tidak,
Dia benar-benar percaya pada apa yang baru saja dia katakan tentang kemampuan kelompoknya. Kalau begitu, bukankah sebaiknya kita menghentikannya? Tanya Olfris balik dengan gugup. Jika kita membiarkan ini terus berlanjut, ini akan menjadi pukulan telak bagi harga diri ras Leviathan kita. Itulah yang kuinginkan, lanjut Flockey. Jika bertahun-tahun terkurung di alam dimensi ini benar-benar membuat kita lemah, maka biarlah ini menjadi pemandangan kekurangan kita. Aku yakin ini akan berguna bagi kita di masa depan. Olfris mendesah dan mengerti. Sesuai keinginanmu, pemimpin. Kembali ke arena, sang juri dengan cepat memilih dua lawan yang setara dengan ranah yang sama, dan bertanya dengan cepat. Tidak ada intervensi dari pihak lain yang diizinkan. Aturannya sama seperti sebelumnya. Apakah kalian berdua siap? Ya, keduanya mengangguk pada saat yang sama. Mulai. Sang hakim akhirnya memberi perintah untuk pertarungan pertama. Apa yang terjadi setelah ini, bukanlah pertempuran antara Leviathan dan Cultivators. Sebaliknya, itu adalah pemusnahan total. Leviathan jatuh seperti lalat, dan saat itulah mereka berada dalam lingkungan yang menguntungkan mereka, jauh di bawah air. Pada awalnya, kekalahan Leviathan hanya membuat Leviathan di luar semakin marah. Meskipun demikian, mereka terus memerintahkan anak-anak muda mereka untuk maju terus. Namun, itu tidak berlangsung lama. Pada pertarungan ke-20, suara-suara ini mulai mereda. Setiap Leviathan yang memasuki arena sejauh ini tidak mampu bertahan 1 menit pun, sebagian besar kalah hanya dalam 1 atau 2 gerakan. Saat 50 pertarungan berakhir, para Leviathan mulai merasa takut. Kelompok monster macam apa itu? Tidak mungkin semua 100 kultivator itu sekuat itu, kan? 70 pertarungan, dan gagasan bahwa mereka tidak semuanya kuat pun sirna. Sekarang, para Leviathan, baik di dalam maupun di luar, tidak menginginkan apapun selain menghentikan penghinaan ini. Terlepas dari seberapa besar mereka membencinya, mereka tidak dapat menyangkal bahwa para kultivator benar-benar berkali-kali lipat lebih kuat saat berada di alam yang sama. Cukup, Flockey memasuki arena, menghentikan pertarungan berikutnya bahkan sebelum dimulai. Ryan dan Roan mengikuti, berdiri di sisi murid-murid sekte sistem mereka. Setelah itu, Roan berbicara dengan suara dingin. Haruskah aku membawa keluar murid-murid top sejati yang tinggal di alam dimensi Sakuku? Namun, aku memperingatkanmu, keadaan akan lebih buruk dari ini. Flockey tidak merasa marah. Dia tahu Roan tidak mengatakan itu untuk memprovokasinya. Roan hanya mengatakan kebenaran. Tidak perlu.